Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Alfisyar Stufandani Indraswari. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul Peningkatan Karakteristik Moral Peserta Didik dalam Pembelajaran di Kelas. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Baiklah, kita akan mulai ke materi pembahasan kita, yaitu peningkatan karakteristik moral peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan karakteristik moral? Karakteristik merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan moral secara etimologis berarti tata cara atau adat istiadat, sehingga moral merupakan serangkaian nilai tentang perilaku yang harus dipatuhi, karena moral menjadi standar perilaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam masyarakat. Menurut Darajat 1992, perilaku moral yang baik diantaranya 1. Berkata jujur. 2. Berbuat benar sesuai kaidah yang ditetapkan masyarakat. 3. Berlaku adil. Dan 4. Berani secara fisik dan mental untuk membenarkan jika peristiwa tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi dari lembaga pendidikan diantaranya 1. Fungsi sosialisasi. 2. Fungsi pengendalian sosial. 3. Melestarikan budaya. 4. Seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia. Dan yang kelima, sebagai perubahan sosial. Sedangkan tujuan dari lembaga pendidikan yaitu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai jenjang dan kurikulum yang berlaku, serta untuk membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Namun sayangnya, masih banyak kita temui berbagai macam masalah moral yang terjadi pada peserta didik. Masalah moral yang menjadi perhatian sekolah sebagai lembaga pendidikan diantaranya 1. Masalah ketidakjujuran, di mana yang sering kita temui adalah saat ujian berlangsung, peserta didik tidak mengerjakan ujian tersebut secara individu. Namun, ada sebagian peserta didik yang saling bertanya dan memberikan jawaban saat ujian berlangsung. Kemudian, masalah moral yang kedua yaitu tawuran antar pelajar. Jumlah sekolah SMP, SMA, dan SMK baik negeri maupun swasta, telah tercatat bahwa sudah terjadi tawuran antar pelajar jenjang SMP negeri sebanyak 23.227 sekolah. Untuk SMP swasta sebanyak 15.733 sekolah. Untuk jenjang SMA negeri sebanyak 6.732 sekolah. Untuk SMA swasta sebanyak 6.763 sekolah. Dan untuk jenjang SMK negeri sebanyak 3.519 sekolah dan SMK swasta sebanyak 10.191 sekolah yang terlibat tawuran antar pelajar. Tawuran pelajar di Indonesia seolah menjadi tradisi yang sulit hilang. Setelah mereda selama hampir 1,5 tahun seiring penutupan sekolah dan dimulainya pembelajaran jarak jauh, kini tawuran pelajar kembali merebak di berbagai daerah. Mereka tidak peduli jika saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 yang harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian masalah moral yang ketiga yaitu tindak bullying.
3 dari 4 anak-anak dan remaja yang pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebayanya. Jika dilihat dari presentasinya bahwa pelaku kekerasan emosional dari teman itu sebanyak 76,1% dan untuk sebaya sebanyak 72%. Kemudian masalah moral selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pelajar terkait narkoba, mulai dari pernah pakai, untuk tingkat SMP sebanyak 12.193 orang atau 4,90%. Kemudian untuk tingkat SMA sederajat yaitu sebanyak 118.922 orang atau 47,70%. Dan untuk tingkat perguruan tinggi sebanyak 118.334 orang atau 47,40%. Sedangkan untuk yang telah 1 tahun memakai narkoba dari jenjang SMP sebanyak 12.193 orang atau 6,80%. Kemudian tingkat SMA sebanyak 102.700 orang atau 57,40%, dan untuk tingkat perguruan tinggi sebanyak 64.021 orang atau 35,80%. Disinilah menjadi titik fokus lembaga pendidikan dan tenaga pendidik untuk mencari solusi dan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba pada tingkat pelajar. Karena di sini jika kita lihat presentasinya bahwa tingkat pelajar dalam pemakaian narkoba itu lebih tinggi dibanding di tingkat perguruan tinggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi moralitas peserta didik antara lain, yang pertama yaitu pengamalan ajaran agama. Ini merupakan faktor utama karena dengan fondasi agama, peserta didik dapat menunjukkan moralitas yang baik. Kemudian yang kedua yaitu situasional. Kondisi batin yang kurang nyaman dapat berpeluang menimbulkan moralitas yang rendah pada peserta didik. Misalnya saja, peserta didik yang mungkin dalam keadaan tertekan atau dalam mengalami masalah, maka bisa jadi itu menjadi faktor moralitas atau faktor yang mempengaruhi moralitas peserta didik tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain yang tidak sejalan dengan penerapan karakteristik moral, maka peserta didik dapat berpeluang terpengaruh lingkungan yang amoral atau lingkungan yang tidak bermoral. Contohnya, jika lingkungan keluarga telah mengajarkan dan memberikan teladan moral yang baik, kemudian sekolah juga seperti itu. Namun, jika peserta didik bermain dalam lingkungan teman-teman yang kurang memperhatikan moralitas, maka bisa berpeluang bahwa peserta didik tersebut akan terpengaruh oleh teman-temannya yang kurang atau rendah dalam hal moral. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi moralitas yaitu motivasi dan kemauan diri. Ini merupakan faktor terbesar yang akan mempengaruhi moral peserta didik. Walaupun faktor yang lain seperti faktor pengamalan agama, situasional, lingkungan sudah memberikan contoh yang baik, namun inti dari moral itu sendiri tergantung pada pilihan masing-masing individu peserta didik. Sehingga perlunya langkah-langkah untuk meningkatkan karakteristik moral peserta didik di kelas. Sebagai guru dan tenaga pendidik, perlu menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memberikan contoh yang baik untuk siswa. 2. Memberikan apresiasi. Jika siswa menunjukkan moral yang baik, maka kita perlu apresiasi. Kemudian yang ketiga, memberikan pesan moral di tiap pelajaran. Yang keempat, jujur dan terbuka pada kesalahan. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Yang keenam, melatih siswa untuk menjadi pemimpin. Contohnya, pemilihan ketua kelas ataupun struktur kelas lainnya.
Kemudian yang ketujuh yaitu berbagi pengalaman inspiratif. Hal ini juga penting dilakukan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, terutama jika siswa tersebut memiliki kendala dalam hal belajar. Kemudian yang kedelapan yaitu literasi sekolah, di mana setiap kelas sebaiknya membuat pojok baca. Disediakan rak yang berisi buku-buku, yang mana buku-buku tersebut akan dibaca siswa setiap pagi sebelum mulai pembelajaran. Hal ini untuk meningkatkan hobi membaca pada siswa. Kemudian yang kesembilan, memberikan deadline pada setiap tugas. Hal ini untuk melatih siswa dalam bertanggung jawab dan mengatur waktu agar bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Dan yang ke-10, mengenalkan tata tertib sekolah dan mematuhinya. Jadi, guru juga perlu mengingatkan apa saja tata tertib yang dimiliki oleh sekolah, serta sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan jika peserta didik tersebut melanggar tata tertib tersebut. Hal inilah yang dapat meningkatkan karakteristik moral peserta didik di kelas. Demikianlah pembahasan kita di video kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah informasi dan pemahaman kita mengenai peningkatan karakteristik moral peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang ingin beri tanggapan, saran maupun masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.